Yo kawan semua, di kesempatan ini kita akan membahas novel Shinkan no Mi, Chapter. Jika ada salah kata mohon dimaafin, dan jika video ini dapat menghibur, atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan mari langsung saja, kita ke inti rahim videonya. Ah, 違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Setelah Seichi berangkat ke dunia bawah, Seiji kembali ke ibu kota kerajaan Wimbek, dengan membawa Eina dan juga Gemper. Ketika mengetahui kalau Elmina sudah terselamatkan, Ranze langsung menghampiri dan memeluknya. Seiji menatap Ranze dan Elmina, yang sedang bersukacita dalam reuni mereka. Floria juga mengeluarkan nafas tenang melihat Ranze dan Elmina. Sampai beberapa saat Ranze baru menyadari kehadiran Seiji. Dia meminta maaf karena telah melupakannya, setelah melihat istrinya kembali dengan selamat. Seiji pun menjawab tidak apa-apa, aku senang bisa membantu. Sedangkan Ranze tetap merasa berhutang kepada Seiji, berharap dia bisa memberikan sesuatu. Tapi saat ini dia nggak dapat memikirkan apapun. Tapi gua sih berharap si Seiji minta Louis buat dikasih ke gua. Gak lama kemudian, Ranze menangkap kehadiran Gemper, yang sedang terkapar di lantai, lalu memuji Seiji karena telah menangkapnya. Sementara di sisi Gemper, terus mengoceh akan suatu hal, bidakku, kekuatanku, mustahil mereka menyerangku, ini pasti mimpi, makanya bangun bro. Seiji pun tertawa ringan, dan mengatakan kalau dia tidak melakukan apa-apa, sementara di sisi Ranze, saat ini dia tengah kagum pada tindakan Seichi, dan Elmina juga mengatakan bahwa semua seperti kata Seiji, para budaknya yang memukulinya sampai seperti ini. Tapi di samping itu semua, Ranze meminta Florio untuk segera memenjarakannya. Florio pun langsung membawa Gemper ke ruang isolasi. Lalu Ranze bertanya di mana Saria dan yang lainnya saat ini. Seiji pun mengatakan, kalau mereka sedang ke dunia bawah ikut sama Seichi. Ranze pun bertanya-tanya, lalu mengatakan, apa yang kamu maksud dengan Seichi dan dunia bawah? Elmina pun langsung mengambil alih pembicaraan, dan menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Ranze. Ranze pun juga sempat kaget, mendapati bahwa yang di depannya bukanlah Seichi yang asli. Sementara itu mendengar Seichi dan yang lainnya memasuki dunia bawah, Ranze menjadi sangat bingung, karena mengira bahwa mereka benar-benar telah mati. Tapi sama seperti sebelumnya, Elmina menjelaskan panjang lebar seperti yang udah kita ketahui, Seichi melakukan sihir transisi dan nggak mati. Intinya di sini Ranze belum mempercayai apa yang udah dia dengar, mengenai semua fenomena aneh tentang Seichi. Lebih dari itu Ranze juga bertanya kepada Seiji, apakah dia mau menemui orang tua Seichi atau enggak, lebih tepatnya Ranze bertanya, apa yang akan dilakukannya ke depannya. Di balik ekspresi wajah Seiji, hanya memperlihatkan keraguan saja atas kata-kata Ranze, Ranze pun mengatakan, kamu memiliki ego sebagai individu, meski kamu bukan yang asli, tapi kamu bisa berbicara dengan orang tua Seichi saat ini. Seiji pun sambil meringis mengatakan, memang benar aku ini palsu, aku memang menyadari orang tuaku dengan baik, melalui ingatan dan pengetahuan ini, tapi tetap saja, mereka bukanlah orang tua asliku. Seiji pun mulai berpikiran, apakah Gemper dan Seichi adalah orang tuanya yang sesungguhnya. Seiji memperlihatkan wajah seolah kesepian. Gak lama kemudian Florio kembali dengan tergesa-gesa, Ranze pun menanyakan apa terjadi sesuatu dengan Gemper, tapi Florio mengatakan kalau nggak ada apa-apa dengan Gemper. Sebaliknya dia mau melaporkan, kalau orang tua Seichi datang ke kastil. Awalnya Floria mengira kalau mereka ingin bertemu dengan Seichi, tapi kenyataannya mereka nggak datang untuk menemui Seichi. Nggak lama kemudian orang tua Seichi pun sampai di ruangan, lalu menyapa Ranze dan juga Elmina. Tapi Ranze dan Elmina tersenyum kecut terhadap mereka, ya gua bisa bayangin, betapa konyolnya orang tua Seichi. Sambil menatap lembut Seiji, Makoto dan Kazumi mengatakan, kalau maksud kedatangannya adalah karena mereka merasakan, bahwa ada anggota baru di keluarganya, tapi mereka sendiri juga nggak menyangka, kalau Seichi akan mempunyai adik laki-laki.
Kazumi pun menanyakan sesuatu kepada Seiji, karena beberapa waktu lalu dia bersama Seichi, jadi Kazumi menanyakan kabar Seichi. Terhadap ucapan orang tua Seichi ini, Ranze dan Elemina sangat terkejut, bahkan sampai menebak namanya Seiji dengan benar. Ranze pun mengatakan ada apa dengan keluarga ini, jika aku menjadi mereka, aku tidak akan pernah bisa menerima keberadaan palsu seperti Seiji. Makoto dan Kazumi pun kembali berkata, agar Seiji mau datang ke rumah mereka, dan makan bersama lalu mengundang Saria dan yang lainnya di lain waktu. Seiji pun menjawab apakah itu nggak apa-apa, karena diriku saat ini adalah yang palsu. Kazumi pun dengan tegas menegaskan, kalau Seiji itu asli, tidak penting apa yang akan orang luar katakan, Seiji adalah anggota keluarga Hiragi. Makoto pun juga mengatakan nggak masalah, mau Seiji asli atau palsu, Makoto mengatakannya karena dia juga ingin bersamanya. Seiji pun seperti melihat sebuah masa depan, dengan wajah yang sangat terharu, mulai memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah bersama, sedangkan di sisi Ranze mengucapkan satu kalimat, mereka konyol. Pembicaraan pun beralih menjadi serius kembali, menyangkut tentang Seichi dan Dewa Iblis, bahkan di sini Ranze juga sempat terkejut, karena mendapati sesuatu, bahwa ternyata orang-orang yang telah dikalahin Seichi sebelumnya adalah dewa. Gak lama kemudian datang seorang prajurit, dengan tergesa-gesa mau melaporkan sesuatu tentang Gemper. Ranze dan Elmina pun langsung kaget, karena jika Gemper sampai lolos, mereka akan kembali ke dalam bahaya. Gak lama kemudian, prajurit ini pun mengangkat wajahnya, lalu mengatakan, 2,000 years later. dan prajurit ini mengatakan, menjadi tenang, prajurit ini mengatakan, bahwa Gemper sedang sekarat. Mereka pun teriak terkejut bersamaan, mendengar Gemper tiba-tiba dalam keadaan sekarat. Dan kejadian yang sebenarnya, saat Seiji dan Ranze sedang berbicara, Florio memasukkannya ke dalam ruang isolasi besi, yang dapat menangkal sihir. Tentu saja di sana Gemper seharusnya nggak bisa memakai sihirnya, karena dinding besi di sana menangkal semua jenis sihir, bahkan jika itu semua nggak cukup kuat, mereka akan membawa item yang lebih kuat untuk menahan Gemper. Sebaliknya melihat kondisi fisik Gemper, dia sangat lemah dalam pertarungan, dan dinding besi nggak akan bisa dihancurkan olehnya. Dan di sisi Gemper, terus mengoceh kekesalannya karena kalah, dan ada satu masalah lagi, ternyata kemampuan dan kekuatan Gemper belum disegel sama Seichi. Gemper pun menciptakan segerombolan orang-orang, berperingkat sekelas para petualang kelas S di Guild, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena meski cloning kekuatan mereka tetaplah nyata. Sementara di sisi Gemper tertawa menyeramkan, melihat ikatan borgolnya terlepas, bahkan pintu jeruji juga sudah terbuka oleh para petualang cloning. Gemper pun mulai mengatakan niatannya, bahwa dia nggak akan kalah lagi, dan akan langsung menghapus kota Wimberg ini. Gemper memberi perintah untuk para cloning pasukannya, segera menghancurkan Wimberg. Ranze pun setelah mendengar cerita prajurit ini, langsung menyuruhnya untuk segera mengirim prajurit lain. Tapi prajurit ini hanya terdiam, lalu kembali menceritakan. Saat Gemper mulai memerintah menghancurkan kerajaan Wimberg dan warganya, tiba-tiba para petualang itu berbalik badan, dan memukuli Gemper itu sendiri. Ranze pun hanya berekspresi kecut, setelah mendengar penjelasan prajurit ini, penjelasan masih berlangsung. Neraka yang dibicarakan oleh Gemper, saat ini sedang terjadi di dalam sel tahanan itu sendiri. Bahkan yang lebih parahnya, setelah Gemper sekarat, ada yang menyembuhkannya, dan kembali memukulinya. Dan begitulah kejadian di penjara berlangsung selama ini, sedangkan para kloningan itu, mengacungkan jempolnya kepada para prajurit setelah memukuli Gemper. Nah jadi sebagai wakil, gua di sini bakal bilang, meski kemampuan Gemper nggak disegel sama Seichi, dia nggak bakal bisa menggunakan kemampuannya dengan baik lagi. Scene berpindah kembali ke sisi Seichi, mereka berhasil memasuki dunia bawah, tapi beberapa melon merasa kalau dirinya tidak seharusnya menginjakan kaki di sana, kecuali untuk Rurune dan Saria, karena mereka juga telah memakan buah evolusi. Gak lama kemudian terdengar suara yang memanggil Seichi, dan sebuah getaran yang makin lama makin terasa besar, tapi melihat Seichi yang biasa-biasa saja, para melin berpegangan pada tubuh Seichi, dan mereka pun berhenti merasakan getarannya. Gak lama kemudian terlihat sebuah patung besar Nio yang lari menuju mereka, dan berhenti tepat di depan Seichi, sambil mengatakan lama nggak bertemu. Itu adalah suara dunia bawah, mereka pun saling menyapa,
meski awalnya Altria dan juga yang lain sempat merasa kaget, setelah melihat pembicaraan Seiichi, lama-lama mereka sudah terbiasa. Suara dunia mengira kalau Seiichi datang kembali karena janjinya, yang mengatakan akan kembali dan bermain di sana. Tapi Seiichi mengatakan kalau dia sedang mencari markas musuh, yang tersembunyi di dunia bawah ini. Suara dunia bawah pun nggak mengetahui hal itu. Dan segera dia menyuruh para patung Nio, menggunakan roh jahat yang ada di sekitar, untuk mencari lokasi musuh yang dibicarakan Seiichi. Setelah kepergian Netherworld, Seiichi mengatakan agar menunggunya, dan ya seperti biasa Altria mulai menyindir Seiichi, "Aku tidak bisa mempercayai ini, yang maha mengetahui dan maha kuasa, memang berbeda. Gua nggak tahu ini apa maksudnya, tapi kayaknya sejauh yang gua pahami, yang gua kenal sebagai suara dunia bawah ini, mengambil bentuk salah satu patung Nio ini, dan Seiichi juga memanggilnya Netherworld di sini." Gak lama kemudian Netherworld pun kembali, karena sudah menemukan tempat yang dimaksud Seiichi. Netherworld sempat berpikir akan mengakhirinya sendiri, karena musuh menetap ke daerah kekuasaannya tanpa diketahuinya, tapi Netherworld sadar kalau lawannya adalah dewa kelas atas, dan dia nggak mampu menanganinya sendiri. Mereka pun segera berangkat menuju tempat yang ditunjukkan Netherworld, dan untuk pertama kalinya, di sini Saria dan Rurune merasakan sesuatu yang paling berbahaya, dari segel yang terukir di tanah dunia bawah. Di sini hanya Seiichi dan Netherworld, yang nggak terlalu merasakan ancaman dari segel di sana, tapi Netherworld mengatakan kalau dia merasakan sebuah kekosongan, sebuah bentuk seperti kekuatan fiksi, nggak bisa digambarkan ataupun dibayangkan. Sebuah kekuatan, yang menolak kehadiran seperti manusia, bahkan semua pengetahuan seperti berasal darinya, lebih tepatnya itu menyerupai sebuah kekosongan. Hal seperti ini biasanya terjadi hanya kepada dewa saja, terlebih lagi karena mereka kosong, mereka nggak bisa mati dan nggak bisa dibunuh, makanya mereka akan lari ke tempat dunia bawah seperti ini. Dan terhadap semua pembicaraan ini, gua sama sekali nggak ngerti, tapi ya bodo amat, kita lanjut aja sama cerita konyolnya. Netherworld sempat mengatakan, apakah dia akan mampu melawan sosok dewa seperti ini, tapi jika itu adalah Seiichi, kurasa Seiichi akan bisa mengalahkannya. Seiichi pun menolak semua gagasan, mengatakan kalau dia nggak bisa menghapus keberadaan atau semacamnya. Altria memandangi Seiichi, dan suara otak bilang Seiichi bisa. Altria pun mengatakan Seiichi pasti bisa. Alhasil Seiichi menutup telinganya, sambil mengucapkan, ye, aku nggak dengar omongan kalian. Seiichi pun langsung nyemplung ke lingkaran sihir. Dan tiba-tiba, suara lingkaran sihir itu terdengar oleh Seiichi, merasa senang akan digunakan oleh Seiichi, dia akan mengirim mereka dengan aman, bahkan bisa merebut kekuatan musuh dan memberikannya kepada Seiichi. Kalau kalian ingat, kira-kira ini sama seperti kejadian, waktu Seiichi melawan Demiolos. Seiichi menahan kepalanya, sambil mikir, mungkin dia benar-benar telah menerima kekuatan melebihi dewa. Dan video berikutnya, akan menampilkan Yutis versus Seiichi, pertarungan yang bisa disebut menggemparkan seluruh alam, dengan overpower dan ending yang sangat mengesankan, serta kebangkitan penuh sang dewa iblis. Mungkin hanya tinggal 1 atau 2 video lagi, karena chapter berikutnya masih belum update. Sebenarnya gua pengen ngebahas antara Kimetsu no Yaiba, Shikakumon no Saikyo Kenja, atau Orion. Jadi mana yang menurut kalian bisa kita bahas? Sambil nungguin chapter berikutnya update, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas supportnya selama ini, gua seneng bacain komentar kalian, meski nggak semuanya gua bales, tapi gua akan selalu mencoba merespon semuanya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。